ilmu yang laduni, ya, atau dikenal orang dengan ilmu laduni. Maka pal wajibu alal insan, maka wajiblah bagi insan itu tahsilu tilkal aini ala ahlil basairi. Karena itu demikian itu, maka bagi insan itu hasil baginya, menghasilkan baginya adalah ain, kenyataannya daripada al-basair, sebagai orang yang bisa memandang itu. Maka tidak lain adalah menggabungkan dua ilmu itu, ilmu zahir dan ilmu batin. Sebab pada matanya ruh, tub tahu pi makomil puadi, yang dibukakan padanya pada makom puat. Puat itu hati yang terdalam, nurani, li aulia illahi ta'ala, bagi makom para aulia Allah. Jadi bilanya orang sudah sampai pada kerucut tadi, ada kolbun, kemudian masuk lagi kepada yang disebut dengan ainur ruh. Ainur ruh itu adalah disebut dengan basiroh. Basiroh, dalam basiroh itulah ada puat. Dalam basiroh itu ada puat, namanya puat. Di dalam Al-Quran disebutkan kajjaba ma puadaka, tidaklah pernah berdusta apa yang disampaikan oleh puat kamu. Puat itu diterjemahkan oleh bahasa Indonesia hati, padahal itu yang lebih dalam dari sekedar kolbun dari hati. Kalau hati itu yang bolak-balik, kena hendak ke masjid, kena koler ke masjid, kena hendak ke masjid, kena koler, itu bolak-balik, itu kolbun. Makanya doa Nabi, sabit kolbi ala dinika, karena kolbun itu bolak-balik artinya. Kalap bolak-balik lah. Ini mengalap-ngalap nih jar, artinya bolak-balik tuh. Jadi sabit kolbi, ya Allah tetapkanlah hatiku ala dinika, atas agama engkau. Nah, di dalam kolbun itu ada namanya puat. Puat itulah memancarkan basirah. Bila orang sudah pada makom ini, disebutlah oleh Syekh Abdul Qadir Jalani dengan makom aulia iso salihin, termasuk orang seorang aulia. Kenapa demikian? Karena tidak mungkin mencapai itu walijalika la tahsila bi ilmi zahir. Karena untuk mencapai tingkat basirah itu, pandangan jiwa yang sampai pada basirah itu, dengan hanya menguasai ilmu zahir tidak mungkin. Nah, kada mungkin disilin bal bi ilmi batin, atau ilmu batin aja kada kawa juga. Ilmu zahir aja kada kawa, ilmu batin aja kada kawa juga. Kenapa? Karena lalu dengan ilmu apa? Ilmu zahir dan batin. Nah, hanya kawa dengan mengumpulkan zahir dan batin. Firman Allah, wa 'allamnahu min ladunna ilman, dan kami ajarkan kepadanya min ladunna, dari laduni, ilman, ilmu yang laduni, ya, atau dikenal orang dengan ilmu laduni. Maka pal wajibu alal insan, maka wajiblah bagi insan itu tahsilu tilkal aini ala ahlil basairi. Karena itu demikian itu, maka bagi insan itu hasil baginya, menghasilkan baginya adalah ain, kenyataannya daripada al-basair, sebagai orang yang bisa memandang itu. Maka tidak lain adalah menggabungkan dua ilmu itu, ilmu zahir dan ilmu batin. Sebagian orang-orang kalangan tarekat bi'aqjit talqini min walil mursid mukbirin min alamil lahud. Sebagian orang-orang tarekat meminta talqin kepada guru mursid yang makabar, yang sudah mu'tabar, yang sudah diakui, daripada di alam lahud. Bahasa lainnya talqin itu, mentalqin itu dibacakan oleh seorang, didoakan. Nah, didoakan oleh guru mursid agar si murid ini itu mampu melewati proses-proses itu untuk memahami tentang dirinya. Nah, itu maksud beliau. Paling tidak doa mendoakan, ya kan? Nah, berdoa, sering berdoa kepada manusia. Paya ayuhal ikwan, intabahu wasari'u ila magfiratim mir rabbikum bitaubah. Karena itu, wahai saudara-saudaraku, jasidin, cepatlah sadar
bercepat-cepatlah kalian sebagaimana firman Allah, wasari'u ila magfiratin, untuk selalu minta ampun kepada Allah dengan taubat. Jadi orang yang minta ampun, sering minta ampun, astagfirullahaladzim, orang itu adalah orang yang membersihkan dirinya dari noda-noda yang menutupi untuk dia masuk kepada basirah, ainul basirah tadi. Karena apa? Yang bisa menggugurkan nafsu itu salah satunya adalah istighfar kepada Allah, minta ampun. Karena yang menggoda kita ini banyak, selain alam dunia, di jiwa kita. Apa? Di sekeliling kita ini ada yang namanya nafsun amaratum bisu. Tuh ya, rame bagiannya di muka gang tuh ya, bapak dudukan main domino. Wah, main domino apa? Main dunia kada hasil duitnya. Di situ ada bebiniannya situ. Nah, lalu turun naik lagi ke muka gang, lalu duduk air juga situ. Nah, iyalah amaratum bisu. Orang kada bersalah ditendang, amaratum bisu. Sedikit aja orang salah dicelengi, dihantam, itu amaratum bisu. Naik lagi, hilang, kau menghilangkan sifat-sifat nang ada pada diri itu tuh, naik sifat lagi yang disebut dengan sifat apa? Lawamah. Dari lawamah naik lagi kepada malhamah sampai kepada mutmainah, dari mutmainah radiyah sampai kepada mardiyah. Itu nanti pelajarannya menyangkut masalah itu. Jadi firman Tuhan, wasari'u ila magfiratin, bersegeralah kalian minta ampun, mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard, yang surga itu luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu fajahadu, maka kalian berjuanglah untuk melawan hawa nafsu kalian, ya saya Abdul Qadir Jalani. Maka dengan cara itu kalian akan meninggalkan hal-hal yang sifatnya duniawi, yang menggoda kalian, kesenangan-kesenangan duniawi menggoda kalian untuk mencapai derajat yang tinggi. Jadi kalau orang berzikir la ilaha illallah, la ilaha, itu tidak terasa dia sudah membersihkan dirinya, tanpa terasa dia masuk ke alam yang kita kisahkan tadi. Nah, dari alam jasad manusia, alam ruh, dari alam ruh naik lagi alam ruhnya kepada alam malak, alam malaikat, naik lagi sampai kepada alam sultan, naik lagi ke alam sultan disebut dengan alam jabarut ya, alam jabarut, naik lagi dari alam jabarut ke alam lahut. Di posisi alam lahut itulah yang dimaksudkan yang terbaik posisi kita. Caranya bagaimana? Ma'rifatullah, mengenal Allah, pahami Allah, tunggal dikitan barang tentang apa? Sifat Allah, wa asarihi, tentang fakta-fakta tentang Allah. 3 asma'illah, 4 af'aillah, af'alullah atau af'alillah, tentang perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab, wallahul muwaffiq wa aqamut thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.